Uli dotiki na di joloni abang sani. Shalom, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas pada pagi hari ini dan hingga pada malam hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua, ayatnya yang ke-20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada dalam bait yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara, dalam kitab Habakuk ditemukan bahwa Habakuk adalah hamba Tuhan yang sedang bergumul atas persoalan bangsa yang sedang dia hadapi. Habakuk mendesak Allah supaya Allah segera menyatakan keadilannya. Beberapa kalimat yang boleh saya ambil, dikatakan Habakuk kepada Tuhan, demikianlah bunyinya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tak kau tolong. Saudara, itu yang dialami oleh Habakuk. Secara manusia, kita pasti berharap Tuhan bisa segera mengadili orang-orang jahat, para kriminal, para mafia, kelompok teroris yang telah merugikan banyak orang, para koruptor yang merugikan bangsa dan negara, dan para mafia-mafia sekarang yang sedang merajalela di mana-mana. Atau mungkin ada banyak kejahatan-kejahatan lain yang sedang berkembang di negara kita atau di berbagai-bagai negara. Kita merasa bahwasanya Tuhan lambat untuk bertindak. Tetapi kitab Habakuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak tuli. Dia adalah Tuhan yang melihat semua hal yang terjadi di bawah kolong langit ini. Tetapi yang dia mau adalah untuk kita, untuk semua orang-orang yang percaya kepadanya, melakukan satu hal, yaitu justru berdiam diri di hadiratnya, di hadirat Allah yang Maha Kudus, di hadirat Tuhan yang Maha Tahu, dan di hadirat Allah yang dapat menolong dan menyelesaikan pergumulan kita. Kenapa? Karena dengan diam dan berlutut di hadapan Tuhan, kita bisa mempercayainya, mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Karena Dia tak perlu teriakan kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang Maha mendengar. Dia tidak perlu sikap kritis kita, seolah-olah kita hendak mengajari Dia. Karena Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tidak perlu sikap yang berlebihan dari kita. Tetapi Dia adalah Allah yang membutuhkan iman dari kita melalui doa-doa yang kita sampaikan. Dan melalui doa itu maka sorga dapat terbuka dan Tuhan bertindak. Saudara yang kekasih, Tuhan membutuhkan hati orang-orang yang percaya di bumi ini lewat pergumulan doa, dan doa itulah yang menggerakkan sorga untuk terbuka. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Karena itu menjadi pertanyaan untuk kita, kenapa berdiam diri itu penting? Karena saat kita datang dengan segenap hati kepada Tuhan, maka Dia akan menyatakan dirinya, dan hadiratnya akan kita rasakan. Meskipun saudara, kondisi dunia sekarang sedang dalam kacau balau, kondisi dunia dipenuhi oleh dosa,
Tetapi saudara, ketika kita memasuki area Tuhan, maka ada ketenangan, maka ada kedamaian merasuki kehidupan kita. Allah bagaikan aliran air yang memberikan kesejukan, yang menyegarkan jiwa kita saat kita berdiam diri datang ke hadirat-Nya. Kita akan mengalami sesuatu hal yang penting, yaitu Tuhan akan memberikan penglihatan kepada kita untuk memaknai setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan meneguhkan kita untuk menghadapi setiap proses pergumulan-pergumulan kita. Dan kebenaran firman Allah yang kita dengarkan dalam saat kita berdiam diri, maka memberikan kita ketenangan. Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, di tengah-tengah kepadatan dunia dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala persoalannya, dunia dengan segala keinginannya, dunia dengan segala hal yang membuat kita kecewa, yang membuat kita bisa putus asa. Tetapi firman Tuhan mengajak kita, mari kita datang kepadanya. Mari kita berdiam diri di hadirat-Nya untuk mendengarkan Dia berbicara. Dan suara Tuhan itulah yang meneguhkan dan menguatkan kita menghadapi pergumulan, menghadapi goncangan-goncangan yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Karena itu saudara, sediakan hati selalu, setiap hari untuk datang ke hadirat Tuhan. Sediakan waktu untuk berdiam diri di hadirat-Nya. Maka hadirat Tuhan akan melingkupi hati kita, membuat kita tenang, membuat kita teguh berjalan di tengah-tengah dunia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang membukakan pintu kesempatan bagi kami untuk datang di hadirat Tuhan. Dan hari ini kami datang di hadirat. Mohon Tuhan dalam pengasihan-Mu memberi kekuatan kepada kami. Kami berjalan dalam pengharapan, dalam sukacita, kendati pun dunia sedang bergoncang, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh-Nya. Karena itu terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam pergumulan hidup kami setiap hari. Kami percaya Allah yang Maha Kudus, yang menguasai seantero kehidupan kami, itulah yang menyegarkan dan menolong kami. Menolong orang yang dalam pergumulan karena sakit, yang bergumulan dalam duka cita, yang bergumul dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak, dan dalam berbagai hal yang mungkin kami tidak bisa sebutkan. Tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Dengarkanlah doa kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas dan dimuliakan. Hape masa di ngolumon, Tuhan menjaga ho. Holong nado mangon di honho, Tuhan menjaga.